Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya, Diakon Eki Junedin OCD. Mari kita menyiapkan hati untuk mengundang Tuhan hadir bersama kita dalam permenungan firman-Nya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini, saya hendak mengajak kita untuk merenungkan 2 bagian utama dari bacaan Injil hari Minggu yang ke-7 ini. Yaitu tentang pembalasan dendam dan mengenai mengasihi sesama. Ini 2 tema yang sangat bertentangan, yang rasa-rasanya sangat mustahil untuk disatukan, bagaikan air dan minyak, juga seperti terang dan gelap. Tetapi biasanya ketika ada terang, maka gelap akan lenyap. Demikian pun dalam permenungan ini, semoga dengan adanya kasih, maka bagian yang pertama tadi, yaitu mengenai pembalasan dendam, akan lenyap. Kita melihat ayat pembuka yang mana dikutip Tuhan Yesus sebetulnya dari Perjanjian Lama, mengenai mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini dalam tradisi Yahudi disebut sebagai hukum pembalasan atau lex talionis. Dan juga sebetulnya ini berasal dari satu tradisi yang lebih kuno, yaitu dari hukum Hammurabi. Hammurabi ini raja Babel yang terkenal, yang hidup sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Dan hukum ini, hukum Hammurabi ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, meskipun terlihat buas dan rasa-rasanya kejam, tetapi hukum itu sebenarnya mengandung belas kasihan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, adanya hukum ini dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari menuntut hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya. Dan yang kedua, hukum Hammurabi ini, hukum pembalasan ini,
Ini membantu untuk mencegah para hakim supaya tidak menjalankan jenis keadilan apa saja yang mereka anggap benar. Tetap ada batasannya. Bahwa ketika kejahatan itu sebesar hukumannya itu, dia harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya, maka hanya sebatas itulah hukum itu bisa diterapkan. Dan yang ketiga, mengapa hukum pembalasan ini sebenarnya mengandung unsur cinta kasih? Yang ketiga, agar hukuman itu memang benar-benar sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya hukuman yang diterima seorang pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Tidak lebih, juga tidak kurang. Nah, namun dalam konteks ketika Tuhan Yesus hidup, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menyalahgunakan hukum ini. Untuk apa? Untuk mencari pembenaran ketika mereka melakukan upaya balas dendam terhadap musuh-musuh mereka. Nah, jadi semangatnya tidak lagi seperti hukum Hammurabi yang asli, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, untuk membatasi hukuman yang melebihi yang seharusnya. Untuk menjelaskan ini, tadi Tuhan Yesus melakukannya dalam ada kurang lebih 5 ilustrasi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan ajarannya. Dan kita merenungkan salah satu di antaranya, yaitu siapa yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kanan. Atau demikian pun sebaliknya, siapa menampar pipi kananmu, maka berilah juga pipi kirimu. Ketika mengatakan ini, Tuhan Yesus memaksudkan bahwa bukan tamparan yang biasa kita lakukan, atau yang dilakukan misalnya dengan satu kepalan tangan. Tetapi kalau orang Yahudi biasa menerima tamparan menggunakan bagian dalam tangan, dan ketika itu ditampar lagi menggunakan bagian punggung tangan, ini menggambarkan suatu penghinaan besar. Dan bagi orang Yahudi, biasanya hukuman atau ganti rugi bagi penghinaan seperti ini jauh lebih besar daripada ketika kita melakukan tamparan yang biasa, yang menggunakan tangan bagian dalam. Ini mengandung pesan apa? Bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa meski terhadap perlakuan yang tidak seharusnya, reaksi alamiah kita biasanya segera menindak seperti yang kita alami. Ketika kita menerima tamparan, maka reaksi paling spontan juga kita hendak menampar orang itu. Tetapi Tuhan menuntut lebih. Sebab apa? Dengan kita memberikan bagian pipi yang lain, ini menunjukkan suatu sikap yang tak bersalah dan juga tanda kemurahan hati kita. Bahwa martabat dan kekuatan karakter orang Kristiani itu ditunjukkan dengan tidak menyerang balik ketika kita dilukai atau bahkan ketika kita dihina. Ini suatu tuntutan yang tidak mudah, tetapi inilah standar yang Tuhan Yesus tetapkan untuk kita para pengikut. Ini pun sama halnya ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita menghadapi penganiayaan, hadapilah atau tanggapi itu dengan kebaikan. Kita ketika membalas suatu kejahatan dengan kebaikan, Rasul Paulus katakan, kita ibarat sedang menaruh bara api di atas kepala penganiaya itu. Sehingga seharusnya pelaku itu merasa terbakar karena malu, dan bahkan mungkin ia bisa bertobat dari tindakan jahatnya. Inilah bagian pertama yang sekiranya menjadi pesan bagi kita. Lalu secara konkret menjadi pesan bagi kita, kita perlu bertanya pula, mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Bacaan Injil hari ini setidaknya memberi kita 3 alasan. Yang pertama, bahwa ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita para pengikutnya. Apa saja perintah Tuhan itu? Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah ungkapan yang luar biasa yang Tuhan mau kita juga hidupi.
Dan alasan kedua mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita adalah karena Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak bisa membasmi kejahatan dengan juga melakukan kejahatan yang setimpal. Malah apa? Kejahatan itu semakin bertambah besar. Tapi Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini bicara sama halnya ketika kita hendak mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Itu hanya bisa dilakukan dengan kita memulai suatu kebiasaan baru yang baik. Kebiasaan buruk hanya dapat dikalahkan dengan satu kebiasaan baru yang baik. Suatu kejahatan, suatu keburukan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan dan kebenaran. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Ini adalah standar hidup kita orang Kristen, yang mana diukur dari seberapa besar kita mengasihi, bahkan ketika kita mengasihi musuh-musuh kita. Tuhan Yesus sudah menghidupi ini ketika dia terlentang di atas salib. Dia berdoa bagi mereka yang menganiaya diri. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi satu kesaksian hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak dia hidupi. Dia tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Hari ini, ketika Tuhan mengajak kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu pun Tuhan telah hidupi. Sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun diajak untuk semacam Tuhan memberi kita tantangan. Apabila kita hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apalah upahmu? Tuhan menuntut kita untuk bertindak lebih. Seperti halnya nasihat Santo Yohanes dari salib. Mencintailah di tempat di mana tak ada cinta. Agar apa? Agar cinta bersemi di sana. Dimanapun kita berada, semoga kita menjadi pembawa cinta, menjadi pembawa damai, dan pembawa sukacita di tempat di mana tidak ada damai, di tempat di mana tidak ada sukacita, dan di tempat di mana tidak ada kebaikan. Marilah kita memohon berkat Tuhan agar melalui firman-Nya ini kita sungguh-sungguh dikuatkan untuk menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kebaikan di tengah kehidupan harian kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menjadikan Yesus Kristus Putra-Mu sebagai guru dan teladan bagi hidup kami. Dengan hidupnya, dia tidak hanya mengajarkan kami, tetapi juga melakukannya. Bagaimana kami harus mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh-musuh kami. Bantulah kami senantiasa ya Tuhan, agar dari hari ke hari, kami senantiasa menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.